Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan lagi ya. Pokoknya saya Rista dan selamat datang kembali di channel ini dimana akan banyak video yang bakal diupload kembali gitu ya. Dan sebelum itu eh, kita tanya-tanya kabar dulu. Gimana kabar kalian teman-teman semua yang ada di rumah dan lain sebagainya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga kalian semua selalu bahagia dan hari kalian hari ini atau dan hari yang akan datang akan dilancarkan dan sesuai dengan harapan kalian. Amin. Dan kali ini akan mereview kembali. Saya sebenarnya mau cerita aja sih, lebih ke cerita apa sih yang kita dapat dari pembelajaran film dokumenter kemarin gitu di pertemuan kemarin. Nah, dan ada ilmu baru yang saya dapat dari pertemuan kemarin di mana ada dua gaya dalam film dokumenter gitu, yaitu expository dan direct cinema. Nah, selain itu juga sebelum itu gitu ya, sebelum itu eh, kita harus tahu dulu dong apa sih film dokumenter itu, ya kan? Nah, kita mengulaskan dari film dokumenter itu adalah film di mana film tersebut dibuat berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan kejadian yang pernah terjadi maupun yang sedang terjadi. Dan itu salah satu yang namanya film dokumenter gitu. Nah, selain itu juga ternyata film dokumenter itu ada dua gaya gitu ya. Yang kemarin kita pelajari itu ada dua gaya dalam film dokumenter. Yang pertama ada gaya expository dan yang kedua ada gaya direct cinema. Dimana gaya expository itu atau film dokumenter dengan gaya expository adalah film yang dibuat di mana pesan yang disampaikan ya dalam suatu adegan itu disampaikan dengan bentuk teks atau suara oleh orang ketiga gitu kan. Tapi orang ketiga ini bukan orang ketiga yang kalian pikirkan gitu ya. Maksudnya adalah seperti naratornya atau presenternya gitu ya kan. Dan yang tidak terlibat dalam seperti aktor-aktor di dalamnya gitu. Dan Expository sendiri itu muncul di tahun 1930 sampai 1950 di mana para pembuat film dokumenter di Inggris itu apa ya, untuk membedakan gitu antara film fiksi dengan film dokumenter. Dan akhirnya muncullah gaya expository di mana pesan yang disampaikan itu dari suatu adegan itu disampaikan dalam bentuk teks maupun dalam bentuk suara. Dan selain itu juga fungsi dari film dokumenter dengan gaya expository ini adalah tentunya menyampaikan pesan kepada penonton dan memperdalam ilmu, memperdalam pengetahuan dari penontonnya. Lalu apa sih contoh dari film dokumenter dengan gaya ekspositori ini? Nah, salah satunya itu adalah film Renita di tahun 2017. Mungkin kalian ada yang pernah nonton film Renita. Nah, itu adalah salah satu film dokumenter dengan gaya ekspositori. Lalu yang kedua ada film dokumenter dengan gaya direct cinema. Nah, dalam direct cinema ini berbeda dengan expository di mana uh, menekankan gitu. Film dokumenter dengan gaya ini tuh menekankan spontanitas atau kejadian yang tidak terulang gitu. Dan akhirnya akan menimbulkan apa ya, hal yang naturalisme gitu, benar-benar natural dan benar-benar spontanitas yang tidak terulang gitu. Dan fungsi dari film dokumenter dengan gaya direct cinema ini lebih menekan adanya kesan yang mendalam antara subjek dengan para penonton gitu. Sebelumnya, munculnya direct cinema sendiri itu akibat ketidakpuasan terhadap gaya ekspositori yang akhirnya memunculkan gaya direct cinema. Dan ketika direct cinema ini muncul dan banyak seiring perkembangannya zaman di mana banyak alat-alat yang semakin kecil gitu ya dan mudah digunakan gitu kan, karena sebelumnya juga kayak kamera tuh kan gede-gede gitu ya, atau kamera film itu kan gede-gede. Nah, itu tuh kayak lebih kecil karena sih yang perkembangan zaman dan mudah untuk digunakan gitu.
Dan salah satu contoh film dari film dokumenter dengan gaya direct cinema itu adalah Di Balik Dongeng Kancil pada tahun 2011. Mungkin teman-teman juga tahu film seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh film dokumenter dengan gaya direct cinema. Nah, selain itu juga kelompok kemarin juga menampilkan resensi mereka, hasil mereka menonton salah satu film dokumenter yaitu My Idiot Brother, dan itu film yang cukup terkenal gitu ya, yang sangat terkenal sih sebenarnya, yang sangat terkenal dan cukup menyentuh untuk kami gitu ya, dimana menceritakan mengenai adik perempuan yang memiliki kakak laki-laki berkebutuhan khusus gitu ya, dan banyak pesan yang bisa diambil kami sebagai calon konselor di masa depan. Salah satunya adalah tidak hanya kami tapi juga semuanya, yaitu sifat bersyukur gitu. Memiliki sifat bersyukur itu sangat penting bagi kita semua gitu ya, karena apapun yang sudah dikasih, apa yang sudah diberikan sama Allah itu harus disyukuri oleh kami sebagai manusia, sebagai manusia ciptaan Allah. Lalu selain itu juga adanya sifat mengayomi gitu. Nah, sifat mengayomi ini memang penting gitu ya dalam konselor, dimana sebagai konselor, dimana mengayomi itu sifat yang dimiliki konselor kepada konseli, agar konseli ini merasa bahwa dirinya tuh aman gitu ceritanya. Jadi kayak mengayomi, akhirnya konseli ini merasa sukarela dan terbuka untuk bercerita mengenai permasalahannya, dan kita sama-sama mencari jalan keluarnya gitu. Selain itu juga perlu dan pentingnya untuk kita ketahui bahwa tidak boleh menjudge atau menilai seseorang hanya dengan melihat fisik atau luarnya saja gitu. Kita juga harus mengenal kepribadiannya, mengenal karakternya seperti apa, dan itu juga menjadi salah satu poin penting hal yang bisa kita ambil dalam film tersebut gitu. Dan setelah itu tidak ada lagi banyak pertanyaan dari teman-teman, dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dan sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.